Gambaran kelima dari haid dan istihadoh. Adat tanpa tamyiz, atau kebiasaan haid tanpa dapat dibedakan, yakni wanita yang lupa akan kebiasaan haidnya, baik ukuran dan waktunya. Diawali dengan haid dan istihadoh, dan tidak tahu kebiasaan haidnya, baik waktu dan ukurannya. Karena itu, ada 4 ketentuan yang harus difahami dan diamalkan. Pertama, hukumnya sama dengan haid. Haram baginya bersetubuh dan membaca Al-Quran selain di waktu salat karena ihtiyat, atau berhati-hati. Karena semua zaman yang dilaluinya mungkin adalah haid. Kedua, hukumnya sama seperti orang yang tidak haid, seperti salat dan puasa karena ihtiyat atau berhati-hati. Karena semua zaman yang dilaluinya mungkin adalah suci atau istihadoh. Ketiga, harus mandi setiap akan melakukan salat fardu. Karena waktu itu mungkin darahnya berhenti bila ia tidak tahu kapan waktu darahnya berhenti. Maka apabila ia tahu waktu darahnya berhenti, seperti umpamanya ia tahu darahnya berhenti ketika matahari terbenam, maka mandi yang wajib baginya hanya saat matahari terbenam. Selain daripada itu, wajib wudhu di setiap salat fardu. Karena kemungkinan darahnya akan berhenti di setiap matahari terbenam, tidak pada waktu yang lain. Keempat, berpuasa di bulan Ramadan secara penuh. Maka tersisa baginya 2 hari. Karena mungkin akan datang haid di tengah hari pertama serta kemungkinan haidnya tersebut berlanjut sampai 15 hari. Maka haidnya akan hilang di hari ke-16. Karena itu sah baginya berpuasa selama 14 hari. Dengan demikian, di setiap 2 bulan bisa menghasilkan suci selama 28 hari. Maka tersisa baginya 2 hari. Karena itu harus berpuasa atas 2 hari dari 18 hari. 3 hari di awal bulan dan 3 hari di akhir bulan. Dan perempuan yang lupa seperti ini disebut mutahayyiroh atau membingungkan. Jadwal ke-16 tentang mutahayyiroh. Perempuan yang selalu lupa kebiasaan haidnya, baik waktu dan ukurannya. Keterangan 1. Bagi perempuan yang mengalami hal yang membingungkan, tidak bisa dikembalikan ke apapun. Karena seluruh waktu yang dilewatinya mungkin haid dan mungkin suci. Dan seakan-akan berkata, haidku setiap bulan sekali. Keterangan 2. Kolom nomor 1, 2, 3, dan 4. Wajib mandi setiap akan melakukan salat fardu. Kolom nomor 5, 6, 7, 8 dan 9. Wajib mandi setiap matahari terbenam. Keterangan 3. Di setiap kolom yang ada tanda setengah atau seperempat menunjukkan waktu setengah hari atau seperempat hari keluar darah haid. 1. Darah yang keluar satu warna. 2. Darah yang kuat keluar kurang dari waktu paling sedikit haid. 3. Darah kuat yang keluar melewati waktu paling banyak dari haid. 4. Darah yang keluar tidak berurutan. 5. Darah berhenti saat matahari terbenam dan satu warna. 6. Darah berhenti saat matahari terbenam dan darah yang kuat kurang dari waktu haid paling sedikit. 7. Darah berhenti saat matahari terbenam dan darah yang kuat melewati waktu haid paling banyak, yakni 15 hari. 8. Darah berhenti saat matahari terbenam dan darah yang lemah kurang dari waktu paling sedikit suci, yakni 15 hari. 9. Darah berhenti saat matahari terbenam dan darah keluar tidak beraturan. Jadwal ke-17. Puasa mutahayyiroh. Perempuan yang selalu lupa akan kebiasaan haidnya baik ukuran dan waktunya. Keterangan 1. Puasa Ramadan. Hukumnya, sah baginya puasa 14 hari. 2. Puasa 1 bulan penuh. Hukumnya, sah baginya puasa 14 hari. 3. Sah puasa 6 hari dari 18 hari. Hukumnya,
Sah baginya puasa 2 hari. 3 hari di awal bulan dan 3 hari di akhir bulan. 4. Sah puasa 6 hari dari 18 hari. Hukumnya. Sah baginya puasa 2 hari. 2 hari di awal bulan, di tengah bulan dan akhir bulan. Jadwal ke-18. Mengetahui sah puasa 2 hari dalam 18 hari. 3 hari pertama dan 3 hari akhir. Keterangan. Tanda hijau ini yang dimaksud dengan sah puasa. Dan jadwal ini merupakan jadwal khusus bulan puasa. 1. Bila haid keluar di tengah hari pertama dan haidnya 15 hari. Hukumnya. Sah baginya puasa di hari ke-17 dan hari ke-18. 2. Bila haid keluar di tengah hari kedua dan haidnya 15 hari. Hukumnya. Sah baginya puasa di hari pertama dan hari ke-18. 3. Bila haid keluar di tengah hari ketiga dan haidnya 15 hari. Hukumnya. Sah berpuasa di hari pertama dan kedua. 4. Bila haid keluar di tengah hari ke-16 dan haidnya 15 hari. Hukumnya. Sah berpuasa di hari kedua dan ketiga. 5. Bila haid keluar di tengah hari ke-17 dan haidnya 15 hari. Hukumnya. Sah berpuasa di hari ketiga dan 16. 6. Bila haid keluar di tengah hari ke-18 dan haidnya 15 hari. Hukumnya. Sah berpuasa di hari ke-17 dan 18. Jadwal ke-19. Cara mengetahui sah atau suci 14 hari di setiap bulan. Keterangan. 1. Haid datang di tengah hari pertama di awal bulan. Dan haidnya 15 hari. Kemudian berhenti di tengah hari ke-16. 2. Haid datang di tengah hari kedua. Dan haidnya 15 hari. Kemudian berhenti di tengah hari ke-17. 3. Haid datang di tengah hari ketiga. Dan haidnya 15 hari. Kemudian berhenti di tengah hari ke-18. 4. Haid datang di tengah hari keempat. Dan haidnya 15 hari. Kemudian berhenti di tengah hari ke-19. 5. Haid datang di tengah hari kelima. Dan haidnya 15 hari. Kemudian berhenti di tengah hari ke-20. 6. Haid datang di tengah hari ke-6. Dan haidnya 15 hari. Kemudian berhenti di tengah hari ke-21. 7. Haid datang di tengah hari ke-7. Dan haidnya 15 hari. Kemudian berhenti di tengah hari ke-22. 8. Haid datang di tengah hari ke-8. Dan haidnya 15 hari. Kemudian berhenti di tengah hari ke-23. 9. Haid datang di tengah hari ke-9. Dan haidnya 15 hari. Kemudian berhenti di tengah hari ke-24. 10. Haid datang di tengah hari ke-10. Dan ini kebanyakannya. Kemudian berhenti di tengah hari ke-25. 11. Haid datang di tengah hari ke-11 dan haidnya 15 hari. Kemudian berhenti di tengah hari ke-26. 12. Haid datang di tengah hari ke-12. Dan haidnya 15 hari. Kemudian berhenti di tengah hari ke-27. 13. Haid datang di tengah hari ke-13. Dan haidnya 15 hari. Kemudian berhenti di tengah hari ke-28. 14. Haid datang di tengah hari ke-14 dan haidnya 15 hari. Kemudian berhenti di tengah hari ke-29. 15. Haid datang di tengah hari ke-15. Dan haidnya 15 hari. Kemudian berhenti di tengah hari ke-30. 16. Haid datang di tengah hari ke-16. Dan haidnya 15 hari. Kemudian berhenti di tengah hari awal bulan berikutnya. 17. Haid datang di tengah hari ke-17. Dan haidnya 15 hari.
kemudian berhenti di tengah hari kedua, pada bulan berikutnya. Gambaran ke-6 dari haid dan istihadoh. Perempuan yang ingat akan kebiasaan ukuran haidnya, tapi tidak ingat waktu haidnya. Seakan ia berkata, haidku 5 hari di setiap 10 hari awal bulan. Aku tidak tahu kapan mulainya. Tapi aku yakin setiap hari pertama suci dan hari ke-6 haid. Hari pertama yakin suci. Dan hari ke-20 akhir juga yakin suci. Hari kedua sampai akhir hari ke-5 mungkin haid dan mungkin suci tanpa berhenti. Hari ke-7 sampai akhir hari ke-10 mungkin haid dan mungkin suci dan berhenti. Dari hari yang diyakini haid dan diyakini suci, maka hukumnya sesuai dengan apa yang diyakini. Dalam gambaran ke-6 ini, kemungkinannya sama dengan perempuan yang lupa terhadap haid dan sucinya. Dan telah diketahui bahwa ia tidak wajib mandi kecuali ketika mungkin berhenti. Dan waktu atau hari yang mungkin berhenti disebut suci yang meragukan. Serta waktu atau hari yang mungkin tidak berhenti disebut haid yang meragukan. Jadwal ke-20. Haid yang membingungkan. Yakni ada tanpa tamyiz. Atau perempuan yang ingat ukuran haidnya saja. Keterangan. Pertama, seperti perempuan yang berkata, haidku 5 hari setiap bulan. Dan suci di hari pertama. Keterangan. Kedua, hari yang diyakini dari haid dan suci. Maka hukumnya disesuaikan dengan apa yang diyakini. Kalau ia yakin hari itu haid maka darah yang keluar adalah darah haid. Dan apabila ia yakin suci, maka darah yang keluar adalah istihadoh. Dan hari yang diragukan hukumnya sama seperti lupa dengan suci dan haidnya. 1. Darah yang keluar satu warna. 2. Darah yang kuat kurang dari 24 jam. 3. Darah yang kuat melewati batas haid paling lama. 4. Darah lemah yang keluar kurang dari batas suci paling sedikit. 5. Darah yang keluar tidak beraturan. Gambaran ke-7 dari haid dan istihadoh. Perempuan yang ingat waktu kebiasaan haidnya tapi tidak ingat ukuran haidnya. Seakan ia berkata, haidku selalu dimulai pada awal bulan. Tapi aku tidak tahu ukurannya. Maka hukumnya terbagi 3. Pertama, sehari semalam haid dengan yakin. Kedua, pertengahan bulan akhir suci dengan yakin. Ketiga, di antara keduanya, yakni, tanggal 1 sampai tanggal 16, mungkin haid, mungkin suci dan mungkin juga berhenti. Dari hari yang diyakini haid dan hari yang diyakini suci, maka hukumnya sesuai dengan hari yang diyakini. Dan hari yang terdapat 3 kemungkinan. Mungkin haid, mungkin suci dan mungkin berhenti. Maka hukumnya sama dengan orang yang lupa terhadap haid dan sucinya. Sama seperti keterangan yang telah lalu. Jadwal ke-21 tentang mutahayyiroh. Yakni ada tanpa tamyiz. Perempuan yang ingat hanya kebiasaan waktu haidnya saja. Keterangan. Pertama. Seperti perempuan yang berkata, haidku setiap sebulan sekali dan dimulai hari pertama. Keterangan. Kedua. Hari yang diyakini dari haid dan sucinya maka hukumnya sesuai dengan hari yang diyakini. Dan hari yang diragukan haidnya, maka hukumnya sama seperti lupa terhadap suci dan haidnya. 1. Darah yang keluar satu warna. 2. Darah yang kuat kurang dari 24 jam. 3. Darah yang kuat melewati batas haid paling lama. 4. Darah lemah yang keluar kurang dari batas suci yang paling sedikit. 5. Darah yang keluar tidak berurutan. Sekian keterangan tentang gambaran haid dan istihadoh terakhir. Selanjutnya kita akan membahas tentang nifas, haid dan istihadoh. Sampai ketemu di episode selanjutnya.